Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, Garcupress review di sini kali ini kita akan bahas lebih dalam hal-hal yang mungkin akan luput dari bacaan di chapter 1090 kemarin, alias breakdown, anjay. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung klik tombolnya dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1090 adalah Admiral Kizaru. Yang akhirnya nih, Admiral ini mendapatkan satu judul spesifik dengan nama dirinya. Karena sadar atau tidak, Oda tidak pernah menggunakan judul yang sama persis, padahal chapter sudah ada sebanyak 1090 ini. Yang bahkan setelah saya cek pun, ternyata awal kemunculan Kizaru di Sabaody Archipelago, judulnya bukanlah Admiral Kizaru, melainkan Kizaru Arrive. Yang berarti memang sejauh ini cuma dua Admiral awal saja yang sudah mendapatkan judul chapter khusus, dan yang paling jelas adalah tentu saja Aokiji yang paling pertama di chapter 319 sebagai Admiral Aokiji dari Markas Besar Angkatan Laut. Yang bahkan sebenarnya untuk Aokiji atau Kuzan ini dia sudah dua kali mendapatkan judul chapter dengan namanya. Karena di chapter 1081 karena dia sudah tidak Admiral lagi, melainkan dia sudah masuk menjadi Komandan Yonkou di Ten Titanic Captain dari Kurohige. Makanya Oda juga menggunakan judul chapter dengan nama dirinya. Dan dimana untuk si sialan Akainu dia mendapatkan judul khusus di chapter 554. Mungkin untuk admiral lain seperti Fujitora dan Ryokyugyu masih belum, karena memang mereka masih cukup baru lah. Dimana sebenarnya untuk dua admiral awal tadi dan plus Admiral Kizaru di chapter ini, kita mulai mendapatkan sedikit titik cerah lah terkait apa sih keadilan dan prinsip yang dimiliki oleh para admiral tersebut, terutama Kizaru di chapter ini. Nah, sebelum lanjut, karena kebetulan video ini dirilis tanggal 17 Agustus yang tentu saja dong jadi wibu boleh banget, suka Jepang pun boleh, apalagi Javnya yang aduh astagfirullah. Tetapi kita tetap harus mencintai negeri kita ini, terutama untuk ulang tahun negeri kita di HUT RI yang ke-78, anjay. Dan dalam rangka Agustusan ini spesial banget nih buat kalian penonton YouTube Devil Nomi, dapatkan potongan up to 40.000 untuk pembelian kaos dari DNA Merchandise menggunakan kode voucher berikut melalui aplikasi Shopee, dimana penjelasan dan linknya akan langsung disimpan di deskripsi video ya. Ingat, berlaku terbatas ya, jadi buruan jangan lewatkan promo HUT ini. Wibu boleh, tetapi nasionalis juga dong, tingkatkan status wibu kalian. Soalnya di sini juga saya mau membahas terkait beberapa yang sepertinya menjadi batasan dari kemampuan Kizaru di Pika-Pika Nomi dan dapat terlihat dari kemampuannya, yaitu Hyatano Kagami. Menurut saya dari sini cukup terlihat ya, jika sebenarnya pergerakan buah iblisnya walau dia manusia cahaya pun tidak bisa bergerak sekeinginannya, alias dapat bergerak kemana-kemari layaknya sebuah cahaya dengan kecepatan yang tidak terbatas, tetapi dia butuh medium untuk menyalurkan cahaya tersebut seperti yang kita lihat dengan Hyatano Kagami ini, dimana kalau nggak ada bangunan untuk dipantulkan berarti cuma satu garis lurus saja yang sejujurnya jika kalian sadar itu cepat banget loh, pantulannya sangat instan dan pergerakan Kizaru pun sangat instan, yang bahkan mungkin itu hanya beberapa detik saja Kizaru bisa sampai dengan kemampuan itu. Ya mungkin tidak secepat yang kita kira, tapi itu super cepat loh dibandingkan semua kecepatan lain yang pernah kita dapatkan. Ya mungkin yang berbeda terkait teleport dari Bartolomeo Kuma saja, kita masih belum tahu batasannya seperti apa, terutama untuk Kumanya ya, bukan seseorang yang dilemparnya. Tetapi tetap saja itu adalah hal yang super cepat alias semi instan, tetapi tidak benar-benar instan alias butuh casting terlebih dahulu lah untuk Hyatano Kagami ini, yang bahkan bisa digagalkan seperti yang sudah pernah kita lihat oleh Rayleigh di Pre-Time Skip. Jadi lagi-lagi Oda emang selalu membuat segalanya balance in all things, anjay udah kayak Dota. Karena ternyata kekuatan SOP ini tidak benar-benar sempurna. Tapi buat yang bingung, kenapa sih harus mantul-mantul untuk kemampuan Hyatano Kagami ini? Karena lagi-lagi nama Hyatano Kagami ini diambil dari 3 benda pusaka atau 3 benda keramat di Jepang sana, dan Hyatano Kagami adalah sebuah cermin, makanya pasti mantul-mantul. Dimana masih ada 2 lagi benda keramat di Jepang sana. Yang kedua bernama pedang Kusanagi atau
disebut sebagai Ama no Murakumo, dan yang ketiga adalah Yasakani no Magatama. Yang jika kalian sadar, ketiga nama barusan itu adalah semua nama serangan yang dimiliki oleh Kizaru. Jadi bukankah tiga benda pusaka Jepang, nama-nama jurusnya Oda berikan ke satu karakter ini yang sudah cukup menjelaskan seberapa penting sih satu karakter Admiral Kizaru tersebut. Nah, dimana terkait bahasan Kizaru ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di satu video Mega Teori sendiri yang bahas karakteristik dan peran Kizaru di masa depan, karena karakter yang sudah dikenalkan sejak lama ini, tetapi masih minim sekali info yang kita dapatkan terkait Kizaru tersebut, dan kekuatan yang kita tahu tentangnya pun hanyalah jika dia adalah manusia cahaya, tapi belum pernah terlihat secara full kemampuan sebenarnya seperti apa. Yang bahkan Kizaru ini adalah salah satu karakter yang belum pernah terlihat terluka lebih dari 1000 chapter. Untuk Muzan selaku Admiral, dia terluka oleh Jozu walau mungkin tidak berasa sih, dan cukup parah dia terima saat melawan Garp di Pulau Hachinosu, tapi itu pun ketika sudah menjadi kru dari Kurohige. Untuk Akainu jelas lah ya, dia digeprek sama Shirohige, tetapi tetap saja dia masih super duper kuat karena bisa mengalahkan puluhan komandan Yonkou dari Shirohige pasca terluka parah seperti itu. Dimana mungkin Fujitora dia terluka yang sepertinya karena beradu melawan Ryokyugyu di referee, dan untuk Ryokyugyu karena masih baru banget memang belum terlihat jelas jika dia pernah terluka atau tidak. Tapi jika Fujitora sampai terluka, seharusnya untuk Ryokyugyu pun kurang lebih akan sama sih. Nah, dimana beberapa hal lain juga yang akan kita bahas adalah terdapat hal menarik yang dibuat plot singkat oleh Oda Sensei di chapter ini, yaitu terkait password untuk membuka Frontier Dome, yang sebenarnya hal-hal kayak gini tuh nggak penting-penting banget sih untuk dieksplor lebih jauh. Ya sebenarnya bisa dibilang lebih ada password dan tahu-tahu kebuka begitu saja, tetapi entah kenapa Oda seakan-akan membuat plot khusus mulai dari password ini yang sangat rahasia lah, tidak di-share di Pang Record lah, yang bahkan ketiga Vegapunk mencoba untuk menghack password tersebut. Dimana jika kita spill dikit dari kata-kata Ivankov yang di situ dia berteori bahwa penghancuran Lucia itu akibat dari Ancient Weapon yang kita semua tahu kalau senjata yang menghancurkannya bernama Mother Flame buatan Vegapunk yang diberikan oleh York. Dan jika dilihat, Mother Flame ini semacam senjata sekali pakailah yang butuh dibuat ulang. Makanya ada fusi reaktor yang terletak di Pang Record untuk menciptakan resource utama dari bahan Mother Flame ini, yang berarti perlu ada objek yang menjatuhkan bom itu, yang kemungkinan itu adalah sebuah kapal terbang yang entah berbentuk UFO atau apapun itu, karena jika kita lihat bayangan hitam di atas Lucia, bukankah itu seperti bentukan UFO? Dan jika iya, apakah jangan-jangan itu adalah Uranus? Karena ingat, hampir setiap Ancient Weapon ini berhubungan dengan sebuah kapal. Mulai dari Pluton yang dia ini memang literally kapal kan, dan sekarang ada di bawah Wano Kuni yang pasti butuh bantuan Momonosuke dan Zunisa untuk membuatnya keluar dari batasan tersebut. Lalu juga Poseidon atau Shirahoshi pun ada hubungan dengan kapal, dan tentu saja itu adalah Noah yang digunakan untuk membawa rakyat Fishman Island ke permukaan laut, yang apakah jangan-jangan Uranus adalah sebuah kapal dan orang yang mengendalikan kapal tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan The Great Imo. Yang apakah jangan-jangan kita nantinya akan sedikit mengetahui sejarah dan berbagai hal terkait satu Ancient Weapon terakhir yang sudah di-spill dari Fishman Island, dan bahkan setelah 500 chapter kita masih sangat minim sekali tahu tentang hal tersebut. Karena jika seperti itu, hal menarik luar biasa yang bisa kita hubungkan adalah terdapat satu karakter lagi yang lagi-lagi selalu kita lupakan, padahal dia ini ada di dalam Frontier Dome. Ya benar, dia adalah Karibou. Pertama, dia menguping pembicaraan Ancient Weapon Poseidon di Fishman Island, yang ternyata pengupingan ini Oda ingat betul dan dibawa sampai ke Wano Kuni, di mana dia juga menguping Ancient Weapon kedua yaitu Pluton yang dibicarakan oleh Robin. Yang bahkan di situ Karibou berkata orang itu pasti akan senang mendengar hal ini. Yang apakah dengan Karibou yang dibuat menghilang di Pulau Egghead, kemungkinan dia akan mendengar lengkap terkait seluruh Ancient Weapon dan Uranus yang terakhir ini dari seseorang yang tidak lain adalah manusia terpintar yaitu Vegapunk ini sendiri. Yang maka dengan itu satu karakter sialan yang memang gak jelas ini akhirnya akan menjadi karakter yang sangat-sangat penting sekali ke depannya, terutama dari informasi yang dia berikan. Karena yang mengetahui ketiga Ancient Weapon setidaknya yang canon ya di One Piece ini cuma Robin saja loh, dimana kru lain pun bahkan banyak yang nggak tahu atau mungkin lebih ke tidak peduli.
Yang jika iya, wah ini wadidaw banget. Dan satu yang kepikiran dari saya adalah apakah dia punya hubungan dengan seseorang lain yang dia katakan akan sangat senang mendengar hal itu. Yang entah apakah itu Morgan atau jangan-jangan dia adalah our lord kita, yaitu Buggy. Yang mungkinkah nanti Buggy dan Luffy akan bertemu kembali di masa depan yang wah ini bakal gokil banget. Dan terakhir lagi terkait Kizaru, kira-kira apa ya yang akan Oda buat dari satu pertarungan ini? Apakah dia akan dibikin kalah begitu saja? Dimana sekali muncul epic beraksi dan langsung kalah gitu aja yang rasanya sulit sih ya jika Oda membuat plot seperti itu. Tapi rasanya nggak mungkin juga kalau kru topi jerami bakal dibuat kalah begitu saja. Yang bakal lebih dilama-lamain lagi. Yang kalau kalah pun apakah akan serupa seperti Seraphim yang nantinya dikurung dalam bubble raksasa. Yang tapi rasanya lucu juga ya kalau Admiral kalahnya begitu yang kesannya noob banget. Ya kalau tahu pola pikir Oda seharusnya hal-hal kayak gini emang kadang bikin kesel sih. Di satu sisi ini Admiral loh udah 1000 chapter kita belum diliatin kekuatan penuhnya atau bertarungan secara lengkap. Tetapi di satu sisi kalau dimenangin atau dikalahin plot akan cukup kacau balau. Atau mungkin jika ada plot lain yang sudah diucapkan oleh Franky dan juga Vegapunk terkait mereka yang katanya akan kabur ke Pulau Elbaf menggunakan Vega Force yang sejujurnya menurut saya itu paling masuk akal. Tapi bukankah dengan adanya Kizaru tidak akan semudah hal itu bagi mereka untuk dapat kabur? Yang apakah nanti momen pengkaburan dengan adanya pengorbanan akan terjadi lagi di Pulau Eket ini? Sentomaru yang mantan musuh akhirnya akan berkorban tepat seperti Bonchan di Impel Down lalu. Yang kalau kira-kira menurut kalian lebih suka plot yang seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit and I'll see you guys next time.